Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Ya, gimana kabar hari ini, sehat? Tentunya sehat, semangat. Baik, nampaknya kita baru pertama kali lagi untuk berjumpa setelah sekian lama ya. Betul sekali Kevin. Baik, Anita dan pemirsa, selain tadi tabrakan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan di tol Purbalenyi, kami juga hadirkan dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakar. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa, 28 korban luka akibat kecelakaan beruntun di KM 92 Purwakarta, Jawa Barat dirawat di Rumah Sakit RSU Dr. Abdul Razak Purwakarta. Sementara satu korban meninggal dunia. Hingga Senin malam, seluruh korban akibat kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang kini masih berada di RSU Dr. Abdul Razak Purwakarta. Korban yang menderita luka serius ada 24 orang dan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Para korban masih dalam perawatan intensif akibat luka yang dialami. Sebagian besar para korban menderita luka lecet dan patah tulang akibat terhimpit badan kendaraan. Sementara itu, satu korban meninggal dunia, seorang wanita berusia 14 tahun. Para korban mengaku mengalami trauma lantaran tabrakan terjadi mendadak di saat kemacetan akibat hujan deras. Terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ibu berapa orang? Saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas. KM 88. Tabrakan beruntun terjadi di Tol Purbalenyi, KM 92 arah Jakarta di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk penuh muatan tiba-tiba menghantam antrian kendaraan di tengah hujan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 diawali sebuah truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya. Dari arah Bandung, truk berterpal biru itu melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di Tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun, hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4 ya, artinya ini gigi tinggi sementara di situ turunan ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak rem yang ada di sana ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, misteri pembunuhan wanita pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Setelah sempat melarikan diri, usai menikam FN, 22 tahun, istrinya sendiri hingga tewas. MH, 43 tahun, akhirnya diringkus polisi di rumahnya di kawasan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur tanpa banyak perlawanan. Dari lokasi,
Petugas mengamankan barang bukti, senjata tajam, dan sepeda motor. Pelaku selanjutnya digelandang petugas ke Mapolres Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, aksi pelaku didorong rasa cemburu dan sakit hati lantaran istrinya telah selingkuh dengan pria lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sakit hati karena selama menikah 4 tahun itu saya kira tidak ada perselingkuhan, ternyata selama itu saya dihianati. Selingkuhnya sama berapa orang? Atau sepengetahuan saya itu lebih dari 1 orang. Bahkan si pelaku itu janjian sama selingkuhannya, bisa nggak ketemu sama selingkuhannya, tapi ternyata istrinya menutupi, dan HP-nya pada saat dicek ternyata memang banyak komunikasi korban dengan pria lain. Sebelumnya, detik-detik pembunuhan FN yang berprofesi sebagai pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo ini terekam CCTV. Akibatnya korban tewas karena mengalami 7 luka tikaman. Sementara pelaku yang diduga suami korban langsung kabur sambil berteriak jika dirinya adalah suami korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, petugas imigrasi mengamankan 5 calon penumpang pesawat yang akan menjual ginjal ke India. Ya, pelaku mengaku ditawari 600 juta rupiah untuk 1 ginjal. Mereka beralasan menjual ginjal untuk membayar pinjaman online. Lima calon penumpang pesawat ini ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Mereka ditangkap saat pemeriksaan imigrasi di Terminal 2 Bandara Juanda. Salah satu penumpang mengaku akan ke India untuk pengobatan istrinya yang sakit kulit. Saat pemeriksaan mendalam, diketahui jika tujuan mereka ke India untuk menjual organ ginjal dengan harga 600 juta rupiah. Sindikat jual beli ginjal ini digagalkan tim gabungan imigrasi kelas 1 khusus Surabaya bersama TNI Angkatan Laut, Lanudal Juanda, Surabaya. Dari 5 orang yang akan berangkat ke India itu, 2 orang diantaranya sudah pernah menjual ginjalnya tahun 2023 dan 2024. Global kita tanyakan ada terkait hutang masalah online, pinjaman online dan sebagainya. Makanya dia si istri niat untuk membantu mengikuti suaminya menjual ginjal. Padahal sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Ya, kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Nah, ini di sini terjadi gitu. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. 5 terduga sindikat jual beli ginjal terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah karena melanggar undang-undang kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan wisata Puncak, Cisarua, Bogor diwarnai keributan. Pedagang menolak tempat berjualan mereka dibongkar karena tidak melanggar aturan. Mau kemana kita? Aduh Allah ya Robi. Udah tangan kita cacat. Pedagang kaki lima kawasan wisata Cisarua ini menolak pembongkaran lapak tempat perjualan mereka oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor. Pedagang mengklaim bahwa mereka berdagang di atas lahan yang masih berstatus sengketa dan tidak mengganggu jalan. Di mana keadilannya? Nggak ada. Yang kalian lakukan berdasarkan kepentingan. Saya disuruh masyarakat terus. Para pedagang juga mengaku sudah mengurus izin mulai dari desa, kecamatan, hingga ke Badan Pertanahan Nasional untuk menggunakan lahan yang berstatus sengketa itu. Karena pihak BPN sendiri ya sebagai instansi yang berwenang gitu menyatakan bahwa putusan tanah ini nanti adanya di pengadilan gitu. Artinya masih sengketa sampai sekarang. Masih sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, kami punya itikat baik ya mengadakan mediasi dengan pihak SSBP ya, dengan pihak desa dan BPN. Mereka tidak pernah datang. Mana yang namanya Pak Alpata tidak pernah melihatkan artinya batang hidungnya seperti apa. Meski mendapat penolakan, pembongkaran dan pengosongan area kawasan wisata Cisarua Puncak tetap berjalan. Petugas Satpol PP menegaskan
Pembongkaran telah sesuai aturan seperti penertiban sebelumnya. Kami bergerak di sini atas perintah Bupati, dalam hal ini Pak PJ Bupati. Jadi sebenarnya sudah memenuhi persyaratan dan hari ini dilakukan penyempurnaan kegiatan dari tahap 1 ke tahap 2. Ini kegiatan penyempurnaan ini sebetulnya sudah dilakukan penindakan, Pak. Cuman masih membangkang dan sudah teman-teman tahu seolah-olah menantang. Ya hari ini kita tinggal. Penertiban kawasan wisata Puncak ini telah berlangsung sejak Agustus lalu. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima sesuai peraturan daerah Kabupaten Bogor yang menetapkan kawasan Puncak merupakan lahan terbuka hijau dan dilarang berjualan di pinggir jalan. Selain mengganggu pemandangan, keberadaan pedagang kaki lima seringkali menjadi penyebab kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Diduga bercanda dengan rekannya, seorang bocah laki-laki terjatuh dari lantai 2 masjid di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, akibat dari kejadian tersebut, korban luka parah di bagian kepala dan juga punggungnya. Seorang bocah laki-laki terekam CCTV terjatuh dari lantai 2 sebuah masjid di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Melihat kondisi korban yang tak berdaya bersimbah darah, sejumlah jemaah langsung memberikan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit. Korban yang terjatuh dari ketinggian sekitar 6 meter itu mengalami luka parah di bagian kepala dan punggung. Menurut warga, kejadian ini terjadi sebelum pelaksanaan sholat Jumat dan jemaah tengah bersiap-siap di dalam masjid. Warga menduga korban terjatuh akibat bercanda dengan sejumlah temannya hingga terdorong ke arah jendela yang tak terkunci. Mungkin kemungkinan dia sama teman-temannya dorong-dorongan itu kali jendela itu katanya sempat naik ke atas karpet gini dia baru tuh dijorok kali temannya tuh nangis dia nangis baru tuh pada panik karena bapak-bapak di sini kan pada bantuin tuh darahnya pada ceceran sini. Saat ini korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit dan kejadian ini harus menjadi perhatian bagi orang tua agar selalu mengawasi anaknya saat berada di dalam maupun luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, awan panas disertai banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Ya, sejumlah sopir truk tambang yang sedang beraktivitas panik berusaha hindari terjangan awan panas. Sejumlah truk tambang berusaha menghindari terjangan awan panas disertai banjir lahar hujan di jalur aliran Kalilanang, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang. Meski secara visual tidak terlihat lantaran tertutup kabut, awan panas terekam pos pengamatan Gunung Api Semeru dengan amplitudo maksimal 22 mm selama 478 detik. Disusul banjir lahar hujan dengan amplitudo maksimal 32 mm. Tak lama setelah informasi, banjir lahar yang membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan menerjang sejumlah daerah aliran sungai dengan debit yang cukup besar. Bahkan akibat banjir lahar, jalur alternatif Lumajang-Malang melalui Curug Kobokan ditutup total. Dengan adanya itu, kita langsung diberikan peringatan oleh BPGA Gunung Saur dan langsung kita bisa menghubungi para pelaku-pelaku kegiatan tambang di sekitar bantaran maupun masyarakat sekitar bantaran. Saat ini petugas BPBD Lumajang terus siaga 24 jam di pos pantau Curug Kobokan untuk menginformasikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru kepada warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.500 meter disertai lava pijar dan api mengarah ke barat dan juga barat daya. Tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga yang tinggal di posko pengungsian Desa Hikon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur karena kawasan Desa Hikon terpapar debu vulkanik. Khawatir oleh dampak paparan debu vulkanik, sekitar 300 warga yang selama ini tinggal di posko pengungsian di Desa Hikon, Kabupaten Sika, NTT, dievakuasi tim SAR gabungan. Mereka akan dipindahkan ke posko Desa Konga. Dalam 2 hari terakhir, hujan abu vulkanik masih terus terjadi dan menyebar di kawasan ini, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan para pengungsi. Para pengungsi dievakuasi beserta barang-barang berharga mereka. Debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi kebanyakan
mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Sementara itu jumlah pengungsi akibat meletusnya Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur terus bertambah. Total pengungsi saat ini telah mencapai 8.431 jiwa dan terdapat 3 titik posko pengungsian. Sedangkan erupsi masih terus terjadi. Hingga hari Minggu, Gunung Lewatobi Laki-Laki telah erupsi 17 kali dengan ketinggian kolom abu maksimal 9.000 meter di atas puncak. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Merayakan ulang tahun ke-20 Mie Sedap Kamsimi 2024 digelar di Kota Bandung, Jawa Barat dengan beragam aktivitas menghibur masyarakat. Sederet artis tanah air memeriahkan festival tersebut, salah satunya band ternama The Changcuters. Mie Sedap kembali hadir menghibur masyarakat dalam rangka merayakan ulang tahun ke-20. Kali ini Mie Sedap memukau para penggemar di Bandung dengan acara bertajuk Kamsimi Fest 2024 Journey to the Mythical Land. Event ini membawa pengunjung dalam petualangan unik, penuh kreativitas, dengan berbagai inovasi rasa, musik, kuliner, dan seni. Mie Sedap yang sudah menjadi brand mie instan pilihan Gen Z menawarkan berbagai keseruan. Tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga menggugah imajinasi generasi muda masa kini. Iya, semakin kita mengenal Mie Sedap itu kayak semakin, kayaknya cocok banget nih sama The Changcuters, dapet banget gitu. Ya udah, akhirnya jalan deh, go. Alhamdulillah. Jadi kita ada sedap goreng ala onsen You Travel, kemudian ada mie sedap beef matcha ramen gitu, terinspirasi dari matchanya Jepang. Kemudian juga ada mie sedap jajangmyeon. Festival Kamsimi ini dimeriahkan beberapa artis ternama tanah air, termasuk The Changcuters yang tampil pada penutupan acara Kamsimi. Pemirsa, meski sempat lesu akibat pandemi COVID-19, industri kerajinan dompet di Desa Girimukti, Lebak, Banten kembali bergeliat. Ya, kini para perajin dompet kebanjiran pesanan hingga mampu meraup omset mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Berada di Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Rahmat bersama para pekerjanya memproduksi dompet khusus wanita setiap hari. Proses pembuatan dompet mulai dari bikin pola, memotong, hingga menjahit menggunakan peralatan sederhana. Dirintis sejak 2003, Rahmat mengalami jatuh bangun dalam menjalani usaha kerajinan dompet ini. Usahanya sempat lesu dan berhenti saat dihantam pandemi COVID-19. Dengan bantuan modal sebesar 100 juta rupiah, kini usaha milik pria 55 tahun ini kembali bangkit, bahkan bisa meraup omset 100 juta rupiah lebih per bulan. Dari keuntungan kur sangat membantu, Pak, bagi saya untuk usaha ini. Bisa untuk membantu saya dalam bertransaksi di bidang perbankan. Dalam sebulan, Pak Rahmat mampu memproduksi 5.000 dompet dengan harga bervariasi, Rp15.000 hingga Rp40.000. Selain dipasarkan ke Jakarta, dompet ini juga merambah ke Batam dan Kalimantan. Ada yang pesan, Pak, buat jualan online, tapi saya juga suka sama ini kualitasnya gitu ya, bagus, rapi jahitannya, mau dipakai sendiri juga. Keberadaan usaha kerajinan dompet ini mampu menggenjot ekonomi pedesaan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Steviani Sirait, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya Anita ada informasi yang unik dan juga menginspirasi nih buat anak-anak, di mana bermain outbound menjadi kegiatan yang seru bagi anak-anak untuk hilangkan penat mereka. Ya, dan salah satunya ada wahana indoor climbing di Tangerang Selatan, Banten, hadirkan aneka permainan outbound yang memacu adrenalin sekaligus uji ketangkasan. Ingin hilangkan penat dengan bermain sambil olahraga? Nah, salah satu wahana wall climbing indoor di Tangerang Selatan, Banten hadirkan beragam wahana yang menarik untuk uji ketangkasan. Ini nih, area ropes course, di mana pengunjung ditantang untuk melewati 13 rangkaian rintangan yang menguji keseimbangan. Mulai dari lewati jembatan tali, ban gantung, jembatan kayu, dan tali tautan.
Dan yang paling ditunggu-tunggu memacu adrenalin, bermain zip line. Wih, seru banget kan? Selain melatih keberanian dan konsentrasi, permainan ini tentunya meningkatkan kemampuan motorik anak-anak. Arena ini juga bisa dijajal anak-anak hingga orang dewasa. Yang penting usianya minimal 8 tahun ya, dengan ketinggian badan minimal 130 cm. Masih belum puas? Ini nih yang wajib dicoba, area fun wall. Anda bisa memanjat dinding dengan 15 bentuk pijakan warna-warni. Dan bervariasi, berikan tantangan seru nih untuk dijajal. Atau ingin permainan super menegangkan? Fun jump, gak boleh terlewatkan. Siapkan mental untuk meloncat meraih benda di 3 sisi tower. Pattern, ada yang goyang-goyang, jadi susah balance gitu. Kalau ini liburan? Ya, kalau habis liburan gitu banyak free time, boleh main sini, ada banyak fun, apalagi kalau sama teman pasti seru. Nah, untuk grup sendiri itu tantangan yang paling seru. Ada batas usia, minimalnya tuh 8 tahun, tinggi badan 145 cm gitu. Untuk yang paling menantang sih flying fox-nya gitu. Tapi dia harus lewat obstacle-nya dulu untuk sampai di titik flying fox-nya itu. Itu yang paling menantang, yang paling dicari sama customer. Untuk berpetualang di wahana ini, Anda perlu merogoh kocek mulai dari Rp100.000 hingga Rp220.000. Dari Tangerang Selatan, Banten, Steviani Sirait, Tri Julianti melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga kini bisa mengadukan beragam persoalan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun pengaduan hanya dibatasi 50 aduan per harinya. Nantinya aduan warga akan segera mendapat penyelesaian. Tepat tanggal 11 bulan 11, pos pengaduan lapor Mas Wapres resmi dibuka. Hari pertama layanan posko, Mas Wapres masih sepi warga. Rencananya pos pengaduan yang berada di Gedung 3 Sekretariat Wakil Presiden Jakarta ini akan buka Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Dalam satu hari, layanan ini dibatasi hanya untuk 50 pengaduan. Nantinya, setiap laporan yang masuk akan segera diproses dan dikoordinasikan dengan lembaga kementerian terkait. Dulunya saya ngelapor ke Menseknek di Istana, tapi nggak dilayani sampai sekarang, nggak ada balasan apa-apa. Ini saya tadinya mau ke sana lagi, tapi anak saya pas pulang dia kerja, "Ma, ini ada laporan langsung ke Wapres," katanya. Ada melalui ini Instagram kan. Jalan mana, Mak? Jalan Kebun Sirih 1. Saya kan belum pernah ke sini sama sekali. Posko pengaduan lapor Mas Wapres merupakan inisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Layanan sebelumnya dibuka saat menjadi wali kota Solo. Tujuannya menyerap aspirasi masyarakat. Setelah lengkap dibuat laporannya, akan diproses lebih lanjut di kantor Sekretariat Wakil Presiden seperti itu. Dan untuk proses selanjutnya adalah berupa analisis, kemudian berupa rekomendasi penyelesaian. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Pos pengaduan akan menerima apapun bentuk keluhan warga. Laporan aduan itu akan dianalisis dan direkomendasikan ke lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Fakih melaporkan. Pemirsa, setelah 1 bulan menghilang pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Syahbirin Nur pada Senin pagi memimpin apel di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Syahbirin Nur yang biasa dipanggil Paman Birin itu terjerat kasus suap sejumlah proyek pembangunan sarana olahraga di Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur memimpin apel pagi di kantor gubernur di Banjarbaru. Kehadiran Syahbirin Nur disambut sukacita pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat apel pagi, Syahbirin Nur menitip pesan kepada ASN untuk meningkatkan sinergitas, peningkatan kinerja dan tetap bersemangat
dalam mensukseskan program nasional ketahanan pangan. Beliau memberi pengarahan terkait dengan sinergitas, kemudian peningkatan kinerja agar kita tetap bersemangat, kemudian kolaborasi dengan kabupaten kota juga, sehingga menyukseskan program prioritas nasional diantaranya adalah ketahanan pangan. Alhamdulillah juga beliau juga sehat dan terlihat beliau memberi arahan yang kita rasa sangat dibutuhkan oleh kita di provinsi. Sebelumnya Sabirin Nur menghilang pasca ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK mengantongi 152 bukti terkait dugaan suap lelang proyek pembangunan lapangan sepak bola, kolam renang, dan gedung Samsat di Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, M. Ahyar, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, kembali belusukan di Rawabuaya, Jakarta Barat. Saat berkeliling, RK dicurhati sejumlah warga terkait kondisi yang kerap kali banjir dan rawan terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke daerah Rawabuaya, Jakarta Barat. Masuk ke dalam gang sempit, RK menampung aspirasi sejumlah warga terkait pemukiman yang kerap kali banjir serta rawan kebakaran dan berjanji akan menata ulang agar lebih layak ditinggali. Nanti saya udah amati ya beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur, mudah-mudahan bisa jauh lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif ya. Sebelumnya, Ridwan Kamil hadir dalam dialog tentang perencanaan penataan perumahan pemukiman yang digelar Real Estate Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen akan berkolaborasi dengan Ray sebagai mitra utama dalam menata pemukiman serta membuat rumah susun baru di atas pasar untuk menjawab kebutuhan hunian di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat pada Senin pagi. Pada agenda tersebut, Rano Karno atau DUL membahas pentingnya pendidikan PAUD yang saat ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau sering disapa DUL menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat. Pada agenda ini, DUL membahas akan pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang saat ini seringkali dikesampingkan atau tidak diperhatikan oleh pemerintah, khususnya di Jakarta Barat. Infrastruktur yang kurang memadai hingga kurangnya kesejahteraan guru PAUD menjadi fokus pembahasan DUL dalam acara ini. Ia pun menjanjikan bila terpilih menjadi wakil gubernur, kesejahteraan guru PAUD ditingkatkan dan seluruh pendidikan di Jakarta digratiskan. Ibu-ibu guru PAUD yang saya cintai, apabila saya bisa menjadi wakil gubernur di DKJ, mendampingi Pramono Anung sebagai gubernur DKJ, kesejahteraan guru di Jakarta akan kami tingkatkan. Alhamdulillah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC untuk melanjutkan lawatan ke luar negerinya. Ya, kedatangan Prabowo Subianto disambut hangat warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Presiden Prabowo tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat Minggu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenry, dan Dubes AS Kamala Shirin Lakhdir. Prabowo disambut dengan pasukan militer sebagai tanda penghormatan. Dari pangkalan udara, Prabowo langsung menuju hotel yang disambut sejumlah WNI yang telah menunggu. Sejumlah WNI terlihat emosional saat bertemu dengan Presiden RI ke-8 tersebut. Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh
Dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget. Itu ya perjuangan kita, alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat ini usai kunjungannya ke Tiongkok. Prabowo berencana bertemu Presiden AS Joe Biden. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim futsal Indonesia tiba di tanah air usai memastikan diri menjadi juara Piala AFF 2024. Tim Merah Putih berhasil menggilas Vietnam di partai final dengan skor 2-0. Timnas Futsal Indonesia tiba di tanah air usai menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024. Kehadiran Evan Somelina CS disambut antusias oleh para supporter saat tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Mereka membentangkan spanduk sambil meneriakkan yel-yel. Skuad Garuda juga turut membawa trofi kemenangan Piala AFF. Kedatangan para pemain Timnas Futsal ini juga disambut Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar. Satu persatu pemain dikalungkan bunga sebagai salah satu bentuk apresiasi telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi hari ini kami menyambut kedatangan dari Timnas Futsal Putra yang sudah kembali dari kompetisi ASEAN Futsal Championship 2024 dari Thailand dan pulang membawa hadiah yang luar biasa. Di Hari Pahlawan kemarin, teman-teman pemain atlet Timnas Futsal kita sudah menjadi pahlawan yang sesungguhnya dan berhasil memenangkan piala ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua setelah 14 tahun menanti, akhirnya bisa kita bawa kembali. Dan ini menandakan bahwa futsal Indonesia naik kelas dan kita akan terus berlatih lebih keras lagi, mempersiapkan ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Sebelumnya Timnas Futsal Indonesia keluar menjadi juara Piala AFF Futsal 2024. Dalam partai final, Indonesia bertemu Vietnam di Terminal 21 Nakhon Ratchasima. Anak asuh Hector Souto menang 2-0. Gol dicetak Muhammad Saifullah di babak pertama dan gol Rizky Xavier di babak kedua memastikan kemenangan tim Garuda. Hasil ini menjadi gelar kedua bagi skuad Garuda di ajang Piala AFF Futsal yang pertama diraih pada 14 tahun lalu di edisi 2010. Hasil ini juga membuat tim Merah Putih mematahkan dominasi Thailand yang hampir selalu juara pada setiap edisi. Ke informasi lainnya pemirsa, sebuah pesawat mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah, Senin siang. Pesawat yang dipiloti 2 siswa asal Libya itu mendarat di pantai berpasir setelah alami gagal mesin. Warga terus berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School yang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi pesawat latih jenis PA-34 Seneca pada bagian depan terperosok ke dalam pasir pantai setelah mendarat darurat pada Senin siang. Bermula saat pesawat yang dipiloti 2 siswa penerbang asal Libya ini latihan terbang dari Bandara Tunggul Wulung. Setelah 1 jam mengudara, pilot melaporkan adanya gagal mesin dan pilot mendaratkan pesawatnya di Pantai Cemara Sewu sejauh 150 meter. Arahnya dari timur ke barat. Nah, tapi kan sudah itu nguling. Iya, nah terus kan kembali lagi ke timur pesawatnya itu. Nah, kalau di sini ini sudah itu jadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Masih terbang dari sana itu jam 8.30 ya. 9.30 kontak bawah memberitahu kalau engine failure. Jadi mereka nyari tempat landing yang lebih dekat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pendaratan darurat ini. 2 pilot siswa selamat. Sementara bangkai pesawat belum dievakuasi, menunggu penyelidikan KNKT untuk mencari tahu penyebab pasti pendaratan darurat pesawat latih di Pantai Cemara Sewu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banjir juga menggenangi Jalan Ceger Raya hingga akses warga nyaris terputus. Banjir setinggi setengah meter melanda perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banjir yang datang tiba-tiba nyaris membuat warga tidak bisa beraktivitas. Tingginya air membuat kendaraan tidak bisa masuk. Warga yang hendak ke dalam komplek terpaksa berjalan kaki menembus air. Tim penyelamat menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga jika air terus meninggi. Banjir juga merendam Jalan Ceger Raya. Akibatnya, akses Pondok Aren ke arah Bintaro lumpuh dan menimbulkan kemacetan panjang. Banyak kendaraan yang mogok karena memaksa menembus. Banjir diduga disebabkan jebolnya tanggul Kali Ciputat hingga luapan air hujan langsung masuk ke perumahan warga. Ini tanggul lagi dibangun, jebol lagi. Ketinggian air berapa, Bang? Hah? Ketinggian air? Ketinggian air, nggak tahu dah. Di sana sih udah sini sudah ada orang dewasa. Sudah ada orang dewasa? Iya, tadi di belakang sama tengah. Berapa rumah yang terendam, Bang? Wah, banyak, Bang. Hampir semuanya yang ini pinggiran udah kena semua. Banjir di beberapa titik di Tangerang disebabkan hujan deras yang turun 3 hari belakangan. Warga diminta waspada karena cuaca buruk masih akan terjadi hingga pekan depan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat pada Senin sore. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan terjadi di kilometer 92 arah Jakarta. KM 88. Video kecelakaan beruntun di KM 92,2 Tol Purbalenyi arah Jakarta beredar luas di media sosial. Cipularang berduka lagi, Bos. Tuh. Sejumlah mobil ringsek, bahkan ada yang terbalik hingga tumpang tindih. Ini lumayan ringsek. Beruntun, Bos. Kecelakaan di tengah guyuran hujan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk, bis, mobil pribadi, hingga minibus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil. Suara tangisan histeris korban pun menyayat hati di lokasi kejadian. Di tengah keriuhan suara klakson yang tak berhenti. Petugas memfokuskan upaya evakuasi dan penyelamatan para korban. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas Tol Purbalenyi arah Jakarta ditutup sementara. Kendaraan dari Bandung menuju Jakarta dialihkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning. Kemudian masuk kembali melalui pintu tol KM 84 untuk selanjutnya mengarah ke Jakarta. Ya pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda pemirsa bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Anita Dewi. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.